Halo, jumpa lagi di channel YouTube Dynamics Auto Sound bersama saya Mulyadi. Dan kali ini kita akan bahas tentang player ya guys. Jadi saat ini kita mengenal banyak macam player. Kita flashback dulu deh. Dulu itu kita hanya mengenal kaset, radio dan kaset. Berkembangnya zaman, ditambah lagi kita menggunakan CD, MP3. Setelah itu kita mengenal lagi dengan namanya USB, di mana playernya sumbernya itu makin kecil. Nah, sekarang ini era digital, mungkin kalian sudah tahu ya beberapa head unit yang tidak memakai player lagi nih guys. Jadi kita beli head unit nggak bisa pakai CD, hanya USB doang. Nah, kali ini kita akan bahas lebih detail lagi soal player. Salah satu mentor kita yaitu Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Sama-sama. Kesempatan buat Dynamic ini untuk sharing ya bersama supaya penonton kami yang ada di YouTube bisa lebih mengerti lagi teknologi yang ada sekarang ini. Nah, ini Pak Andre, kita langsung aja. Jujur, terakhir saya tahu head unit aja nih, tanpa player. Ya kan? Dan saya mengenal waktu itu USB dijual yang mahal. Oh, lu mau bagus, lu harus beli USB yang mahal dong. Dengan file high res, terus kita langganan inilah, langganan itulah. USB-nya harus yang bagus. Karena USB biasa itu kurang. Nah, sekarang ini saya lagi bingung nih Pak Andre. Ini EV ini apa nih? Jadi pada prinsipnya sebetulnya apa yang diceritakan Mulyadi tadi adalah perkembangan dari era analog zaman dulu. Kita pakai kaset, kalau di home audio pakai LP, kalau di mobil pakai kaset. Terus kemudian ke era digital, di mana era digital pertama pakai CD. Nah, kemudian di era digital yang kedua, kita mulai meninggalkan CD karena kerepotannya, keterbatasan dari memorinya, dan ketika kita setir, kita mau ganti-ganti CD itu merepotkan sekali. Scratch dan sekian lama dia scratch karena goncangan di mobil. Jadi kemudian kita berkembang ke file yang disimpan di USB. Jadi ini digital ronde kedua lah. Jadi digital ronde kedua, filenya disimpan di USB, relatif lebih banyak lagu yang bisa disimpan di USB dibandingkan di CD. Nah, USB ini dicolok ke head unit yang seperti ini, berbagai merek ya tentunya. Kalau kita naik mobil atau mobil bawaan, biasanya ada head unit seperti ini. Kemudian kita ada colokan USB-nya di depan. Nah, ini adalah digital versi kedua. Jadi digital versi kedua dengan adanya file yang disimpan di USB, yang dimana kalau kita naik mobil-mobil baru sekarang udah ada tuh colokan USB, kita connect, itu kemudian terputar di head unit dan kita bisa dengerin suaranya. Kemudian yang berikutnya, orang digital versi ketiga adalah streaming. Jadi filenya nggak lagi di kita, tapi ada di cloud, ada di awan. Nah, itu bisa pakai Apple Music, bisa juga pakai Spotify, atau yang high res itu Tidal atau Qobuz. Nah, itu adalah era digital generasi ketiga. Jadi karena lagu yang kita punya terbatas, kita bosen, nah kita pakai streaming. Apa kelebihannya streaming? Streaming tadi, mereka seperti radio, tapi tanpa iklan, muter aja terus. Nanti playnya melalui CarPlay. Jadi handphone kita connect ke head unit aslinya melalui CarPlay kalau iPhone ya, atau Android Auto ya kalau head unit atau telepon Android. Nah, itu yang ketiga. Kemudian kita memasuki generasi digital yang keempat, di mana kita mulai pakai namanya streamer seperti ini. Kenapa sih orang mulai meninggalkan head unit konvensional dan berubah ke streamer? Nah, ini yang mau kita bahas mungkin pada kali ini ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya sumber suara kita itu, file ini kan adalah digital. Jadi kalau kita masukkan dia ke dalam streamer seperti ini, filenya tetap digital. Kalau kita koneksi streamer ke DSP, DSP seperti ini, koneksinya juga melalui connection digital seperti ini. Jadi via kabel USB. Nah, mungkin kalau awamnya ngelihat kok seperti kabel printer, ya betul, memang seperti kabel printer. Ini adalah koneksi digital, atau pakai SPDIF yang seperti RCA ini, ya kan? Atau yang pakai lampu Toslink namanya. Ada 3 macam umumnya yang bisa dipakai di mobil. Nah, kelebihannya kalau seperti ini digital, itu signalnya adalah utuh.
Jadi kalau katakan ini es batu, digital ini es batu, dia jalan ke sini adalah es batu sampai ke DSP tetap es batu. Baru di DSP ini diproses tentunya kan, di mobil perlu diproses, di EQ, di crossover ya kan, di time alignment dan seterusnya. Baru keluarnya analog. Analog seperti ini. Nah, ini sisi keluarnya RCA. Ya kan? Katakan ini menjadi air. Ya, jadi es batu menjadi air. Jadi ada berapa kali proses nih kalau kita pakai streamer? Satu kali aja ya. Jadi es batu menjadi air. Nah, kalau kita pakai head unit konvensional, maaf ya kita bilang konvensional atau artinya generasi sebelumnya atau generasi ketiga dari era digital, kita menggunakan koneksi RCA. Nah, koneksi RCA ini sebetulnya adalah analog. Jadi ketika USB ini kita connect ke head unit, dia adalah digital, es batu. Ya. Waktu mau keluar, dia nggak bisa keluar digital, jadi keluarnya adalah analog, dikonversi jadi air. Mengalir dia masuk ke DSP, ini konektornya, analog, jadi dia air. Di dalam DSP, untuk memproses time alignment tadi nggak bisa dilakukan secara analog, dia harus dikonversi ke digital, jadi dia dijadikan es batu lagi. Oh, 2 kali proses. Baru setelah selesai proses DSP-nya keluar menjadi analog. Jadi kalau head unit konvensional tadi ada berapa kali proses kita? Es batu menjadi air, menjadi es batu lagi, menjadi air lagi. Nah, pertanyaannya kan begini, ketika botol ini menjadi es batu, tuh nggak bisa berdiri kan? Ya. Artinya berubah bentuknya. Ya. Dan ketika dia balik menjadi mencair dulu ya. Ya. Berubah bentuk, dijadikan es batu lagi sudah dia nggak akan bisa, ya, nggak akan pernah sama. Nanti ketika kita cairkan jadi air, lalu kita jadikan es batu lagi, pasti ada bolong-bolongnya. Nah, itulah proses dari perubahan dari digital menjadi analog dan analog menjadi digital. Prosesnya tidak ada yang sempurna. Apapun chip yang dipakai, pasti ada distorsi. Sejago-jagonya kita bikin es batu menjadi air, walaupun tempatnya nggak plastik nih, wah metal kuat, nggak akan berubah bentuk, dalamnya pasti bolong-bolong. Betul. Karena udah pernah mencair ya. Ya. Jadi proses tadi semakin sedikit semakin alami. Nah, itulah generasi keempat dari era digital. Ada generasi kelima nggak ntar? Pastinya ada. Jadi generasi kelima kita udah mulai menggunakan software yang namanya artificial intelligence. Jadi kalau di sini kita kan baru main file. Filenya di mana? Seperti Mulyadi mau cari album siapa penyanyinya, ya kan? Kemudian Foreplay katakan, kita cari albumnya Foreplay, ada berapa macam tuh, ya kan, gitu, seperti itu. Nah, kalau nanti yang artificial intelligence nggak seperti itu, kita bisa lihat di grup Foreplay, drummernya siapa, yang main gitar bass siapa, yang main keyboard siapa, kemudian kita bisa klik dan kita bisa lihat dari drummer ini dia koleksi albumnya apa aja, atau dia ikut main di album mana aja. Terus kemudian ada database, dia lahir tahun berapa, main tahun berapa, terkenalnya tahun berapa, dan seterusnya. Inilah generasi berikutnya, generasi artificial intelligence. Oh, yang kelima itu? Ya, dan itu kita sudah memasuki ke sana, cuman belum populer di car audio. Di home audio sudah. Oh, oke. Berarti saya tanya mekanismenya aja nih Pak. Ya. Berarti kurang lebih EV ini adalah, kalau saya bilang bisa ngomong ya, pengganti head unit bukan? Pengganti head unit. Betul ya? Jadi kalau ada beberapa mobil yang head unitnya nggak bisa diganti, bisa pakai ini? Iya, betul. Jadi instalasi gimana nih Pak Andre? Instalasinya simple, jadi ini iFi, USB-nya file lagu kita, dikonek ke dia, kemudian dari dia masuk ke DSP, bisa melalui USB, bisa melalui kabel SPDIF atau ya, kemudian kita kontrol dia dari handphone. Oh. Display dari handphone. Betul. Nanti. Atau kalau kita punya head unit Android, kita bisa download atau open browser, kita bisa kontrol dia dari head unit Android. Melalui Wi-Fi. Melalui Wi-Fi. Yang ketiga, kita bisa streaming dari handphone kita. Jadi dibalik, kita lagi mau play Spotify, kita bisa streaming ke sini. Makanya dia ada antenanya. Dan koneksi dia bukan Bluetooth. Bluetooth udah tertinggal. Koneksinya sekarang adalah Wi-Fi. Bandwidth-nya jauh lebih lebar, suaranya jauh lebih bagus. Jadi mau apapun kita bisa. Kita bisa play file, bisa streaming,
Nah, cuman dia nggak ada layarnya. Layarnya harus pinjam handphone kita atau mau Atau pakai melalui- iPad atau melalui head unit yang Android. Itu ada browser lah. Selama head unitnya ada browser, bisa dia buka. Nah, untuk koneksi ininya, ini ada listriknya kan? Betul. Istilahnya awamnya. Betul. Bagaimana tuh koneksi? Nah, koneksi kelistrikannya Supply-nya. ini sebetulnya 12 volt. Jadi sebetulnya kita koneksi langsung ke mobil juga bisa, karena memang dia 12 volt. Oh, Tetapi kalau digital ini signalnya lemah. Jadi kalau boleh dikatakan digital ini beda dengan analog. Analog ini signalnya lebih kuat. Kalau signal digital itu kecil sekali, jadi dia mudah rusak. Contohnya kalau kita di rumah sedang play ini, kita colok charger handphone aja di colokan listrik, musiknya bisa berhenti sesaat. Nah, kalau di mobil untuk mau aman, kita harus pakai namanya EHD. EHD digital yang khusus buat power supply-nya digital ini. Oh, jadi Kenapa ada dia beda? Karena dia isolated. Jadi kalau ada listrik yang rusak, yang tembus, dia nggak akan tembus ke sini. Kemudian suaranya juga lebih bagus. Dan regulated, benar-benar 12 volt. Kalau kita ikut mobil, waktu kita start, ya bisa 14 kan? Mobil tertentu cuma 13 lebih, mobil tertentu 14 lebih, ya kan? iya. Padahal ratednya dia kan 12. Jadi Oh. dia berfluktuasi, ya suaranya juga nggak bagus. Kalau kita pakai EHD digital nanti, dia fix 12 volt, Stabil betul-betul gitu stabil ya. 12 volt, berapapun inputnya. Oke, Pak Andre. Iya. Nah, kalau bedanya dengan DAP kan lagi tren juga saat ini nih, digital audio player. Iya. Itu gimana? Nah, kalau DAP itu sebetulnya sama dengan handphone. Oh, Cuman bedanya kalau DAP itu kan handphone Android, yang fungsi handphonenya dikurangi, fungsi audionya ditambah, ya kan? Nah, koneksi dari DAP itu sama ya, ada digitalnya juga, bisa melalui Ya. USB, cuman dia USB-C umumnya, masuk ke DSP. ya, Cuman kelemahannya, di mobil kan dia harus ditaruh di fix. betul. Kemudian layarnya kecil, kemana-mana ikut kabel. Betul. Kabelnya ikut kan, kita duduk belakang mau pindah lagu, kita tarik kabel DAP-nya. Kita pindah depan, kita taruh pindah depan. Akan berbeda dengan ceritanya iFi ini. iFi ini controllernya bisa pakai handphone siapapun. Misalnya, Suryadi datang ke mobil, dia connect wifi-nya iFi, tuk, dia bisa kontrol lagu juga. Teman kita yang lain datang masuk ke mobil, connect wifi-nya iFi, tuk, dia bisa ganti lagu juga. Siapapun bisa join, bisa ganti. Jadi modern sekarang nggak terkontrol pada satu pusat, siapa aja bisa kontrol. Duduk depan, duduk belakang, semua bisa kontrol. Tapi berarti ini sumbernya tetap di USB ya, lagunya. Lagunya di USB atau streaming lewat wifi. Oh, yang Ya. melalui tadi, Ya. lewat apa? Spotify, Spotify, Apple Music, iya, atau Tidal Tidal, gitu ya. Qobuz yang high res gitu ya. Oke, kalau di AP itu di situ aja ya. Bisa juga Bisa dia juga streaming. ya, dia streaming Bisa juga streaming, bisa juga file. Jadi pada prinsipnya sama sih seperti ini. Bedanya dia ada layar. Dia seperti handphone, cuman koneksinya jadi terbatas. Betul. Kemana-mana harus ikut. Kita tanam di mobil, dia perlu di charge, ya Iya. kan? Kalau kita nggak charge, habis baterainya. Nanti mesti bawa turun di charge, masuk lagi ke mobil dicolok. Padahal kita tahu USB ini sekian kali colok, udah nggak bisa koneksi dengan baik lagi. Oh, ada umurnya ya. Ya, Oh, makanya orang banyak pakai jack yang 3,5 mili, yang seperti berarti, jack sorry, earphone, kalau DAP itu berarti kadang colok dia nggak ngecas dong ya berarti. nggak ngecharge. Nggak ngecas ya. Itu Iya, minusnya ya. Itu minusnya. Kalau ini kita pasang di mobil kan mobil nyala, dah ya, listriknya isi. Iya, betul. Nah, kalau DAP tadi kita pakai jack 3,5 mili, itu seperti headphone, itu keluarnya analog, sama seperti ini Oh, ceritanya. iya betul. Itu bisa sambil ngecharge sambil keluar. Tapi jadinya baliknya ceritanya analog seperti ini, balik ke generasi ketiga. Ya, Tapi kalau kita mau ke istilahnya generasi kayak zaman dulu ya, media player kayak iPod langsung colok aja begitu. Betul. Kan. Beda dengan streaming, ini. ya streamer. Nah, jadi itu kalau kita pakai DAP dengan jack 3,5 mili, kita sebenarnya kembali ke generasi ketiga. Oh, oke. Masih pakai analog. Analog. Tapi kalau kita udah mulai pakai streamer, ya kita udah masuk ke generasi keempat. Cuman kontrolnya kan bisa dari mana aja. Dari head unitnya Android bisa, dari handphone kita bisa, ada tamu masuk handphonenya juga bisa, siapapun bisa kontrol. Bisa kita password juga, atau kita ganti namanya. BMW Oke. Mul gitu, atau BMW Suryadi gitu. Nah, itu kita bisa ganti sehingga nggak semua orang bisa connect. Berarti dari EV ini ke
prosesor ya. Langsung direct. Nah, prosesornya itu harus ada fitur. Nah, itu good question. Jadi nggak semua prosesor bisa. Kalau prosesornya nggak ada input digital, ya nggak bisa. Jadi input digital itu seperti ini. Ada USB audio, kemudian ada koaksial, kemudian ada optikal atau toslink. Nah, kalau nggak ada 3 ini, ya nggak bisa jalan. Oh, jadi kalau sorry diulang Pak. Apa 3 itu? USB, koaksial SPDIF, dan optikal atau toslink. Ya. 3 ini input digital yang paling populer di audio mobil. Kalau RCA lagi ya sama aja ya. Ya kalau DSP-nya cuma ada input RCA, ya ini generasi ketiga. Balik Kita lagi. belum masuk ke generasi keempat. Artinya pertanyaannya bagus sekali. Mungkin Mulyadi memang setiap hari kerjanya ini ya. Jadi memang untuk masuk ke generasi keempat, streamernya harus generasi 4 dan DSP-nya juga harus generasi keempat. Dua-duanya harus support digital. Jadi es batunya harus tetap es batu. Ya. Jalannya es batu. Dia nggak berubah-berubah. Sekali aja dia convert langsung jadi air, udah. Langsung kita dengerin. Jadi nggak convert beberapa kali. Jadi pastikan koneksinya itu memang sudah digital semua. Digital semua, karena sekarang eranya digital. CCTV aja digital, semua digital. Oke guys, jadi pembahasan tentang player sudah sampai di sini dulu. Kita tidak ada maksud untuk menjelekkan produk tertentu atau sistem tertentu. Balik lagi, kita hanya memberi sharing aja supaya kalian ini bisa tahu media apa, player apa yang kalian bisa pakai. Semua sistem pun bisa sama, balik lagi selera Anda. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video YouTube kami. Pak Andre, terima kasih Terima untuk kasih sharingnya. sama-sama. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan kita bisa menambah ilmu lagi ya. Oke guys, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen nih guys di channel YouTube kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.